Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah perputaran hari itu kami pergilirkan bagi manusia. Seperti perputaran siang dan malam, beredarnya matahari dari timur ke barat. Nah, pada malam ini kita akan membahas adabul masyi. Apa yang disebut dengan adabul masyi itu? Al-masyi itu adalah sunnah yang dianjurkan kepada kita untuk melakukannya kita sedang berjalan. Al-masyi. Masyi itu kan banyak. Ada kita berjalan kemana? Berjalan ke pasar, berjalan ke tempat pekerjaan, berjalan ke masjid, berjalan ke tempat saudara, silaturahmi. Ya. Adabnya ada kita berjalan kaki, ada dulu naik onta, kalau sekarang naik mobil. Tidak. Oh, itu mereka itu bid'ah. Kenapa enggak menaik onta saja? Ya. Kan mobil itu bid'ah. Inilah kekeliruan yang tidak beralamat. Sebetulnya mereka sendiri yang bodoh. Ya, ya, tidak usahlah mereka naik haji ke Mekah dengan pesawat terbang. Cukuplah jangan jalan kaki. Kan dulu Rasulullah naik kaki. Ini tidak memahami konsep arti bid'ah. Kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dari aku perkara-perkara dunia. Maka masalah dunia itu terserah. Maka ikhtiraat namanya, manusia itu diberikan akal untuk menggali potensi alam ini. Dan itu dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka kita olah. Siapa yang mengolah alam ini akan jadi orang yang kaya. Nah, maka orang Islam harus mampu mengolah alam ini. Nah, itu ikhtiraat namanya. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka Islam tidak menghalangi kita maju dalam ilmu pengetahuan. Kalau kita putar sejarah balik ke belakang itu, yang menemukan konsep-konsep ilmu modern ini adalah orang Islam. Nah. Ya, baik, kita lanjutkan ikhwas sekalian. Jadi adab masyi itu adalah sunnah-sunnah yang kita lakukan dalam berjalan. Adab yang pertama adalah adabul iltifat. Apa itu adabul iltifat? Jangan banyak-banyak menoleh. Jangan banyak-banyak melirik. Ini kita lihat, ya, adab ini dalam berjalan itu kecuali ada hajat, ada kepentingan. Kenapa? Karena kalau banyak kita melirik, meloreh dan melihat ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke kanan, yang nampak apa? Kan banyak nampak apa? Nah, itu. Kalau nggak dilihat sayang, ya kan? Nah, itu. Ya. Boleh kita melihat sekali, setelah itu lempar pandangan kita. Nah, yang pertama halal bagi sedekah Allah, yang kedua adalah haram, laknat. Nah, jangan dipanjangkan. Ya, hendaklah kita di situ ghaddul basar. Ya. Innallaha ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa itu? Kha'inatul a'yun, tipuan mata. Nah, ini mata kita ini sering menipu. Kan yang melihat sebentar, tapi artinya wa ma tukhfis sudur, dan apa yang terkandung tersembunyi di dalam dada kita. Jadi Allah mengetahui lirikan mata kita. Maka hendaklah kita melirik itu hal-hal yang halal. Ikhwas sekalian, bapak-bapak, ibu jemaah dirahmati Allah, sekarang adalah zamannya fitnah. Zaman fitnah. Apalagi kita yang hobi pergi ke mall, ya. Ya Pak ya. Kalau ndak ibu-ibu, kalau kita syukurlah, alhamdulillah mall nggak ada, ya. Kalau mau ke mall ke Padang jauh-jauh. Tapi sesekali pergi ke mall, disitulah, atau pergi ke bandara, ya. Bagaimana lagi di depan mata, ini kembalikan kepada hati kita, ya, untuk menjaga pandangan. Nah, jadi adab yang pertama itu adalah jangan banyak-banyak
melirik. Ya. Kita nukil hadis dari Bukhari dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, "Ittaba'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengikuti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam," kata Abu Hurairah, "wa qad kharaja li hajatihi." Dia keluar hendak buang hajat. Fakana la yaltafit, adalah Rasulullah itu tidak melirik, tidak menoleh dia, tapi jalan saja. Diperhatikan oleh Abu Hurairah. Ya. Fadadautu min, aku dekat kepadanya. Faqal, aku dekat kepadanya waktu hendak buang hajat itu. Faqala, maka dia berkata, "Abghini ahjaran." Datangkan kepadaku tu batu. Ahjar, jamak daripada hajrun. Ahjar. Ya. Astafidu biha au nahwi. Aku akan membersihkan dengannya. Itu artinya istinja. Ya. Wala ta'tini bi adhamin wala rauthin. Jangan datangkan kepadaku tulang dan kotoran hewan. Nah, ya. Jangan datangkan kepadaku tulang dan kotoran. Fataituhu bi ahjar. Aku datangkan, aku berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu batu, ya. Bitarafisi, itu dengan kainku, ya. Aku tidak menoleh, tapi memberikan dengan ujung kainku kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu sedang buang hajat. Itulah kedekatan Abu Hurairah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fawadatuha ila janbi, aku letakkan di sebelah kanannya. Fa'aradtu, aku berpaling, aku meletakkan di kanannya, aku berpaling. Falamma qada atba'ahu bihinna. Dan setelah selesai maka dia bersucilah dengannya, atau dia menggunakan batu tadi untuk istinja. Nah, itu dia. Ikhwan sekalian, hadis yang pertama. Dan juga diriwayatkan oleh Hakim, disahihkan oleh Syekh Albani dari hadis Jabir, semoga Allah meridhoinya, adalah Nabi kita yang mulia, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya la yaltafit. Apabila Nabi kita berjalan, dia tidak menoleh, tidak melirik. Nah, dari dua hadis ini yang kita baca, yang pertama tadi hadis Abu Hurairah, yang kedua adalah hadis dari Jabir, ya. Di sini adab perlu kita perhatikan tentang adab-adab berjalan. Apa yang terkandung di dalam hadis ini yaitu adamul iltifat. Bahwasanya Abu Hurairah, ya, dan juga Jabir memperhatikan gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjalan itu, dia tidak banyak menoleh, tapi dia berjalan terus ke depan. Kecuali ada hajat, ya, ada kepentingan. Nah, terkadang kita ini Pak, ya, kadang-kadang kan bagaimana kita berjalan biasanya? Ya, jalan kaki, kiri kanan gitu. Kalau lihat setiap orang jalan dikomentari lagi, ya, atau lagi kita berdua berjalan. Nah, ini, ya. Tapi Rasulullah itu diam jalan-jalan. Nah, ini hadis yang menjelaskan adab Islam, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak banyak melirik dan menoleh dalam berjalan. Ya. Larangan di sini banyak menoleh itu adalah ke arah kiri, kanan, arah kiri, ya, atau arah belakang, min ghairi hajah, tanpa ada hajat, keperluan. Nah, jadi kecuali ada kebutuhan, maka kita boleh, ya, kebutuhan yang, ya, ada sesuatu, mungkin ada orang memanggil dan segala macamnya, kita menoleh. Tapi jangan, ya, memperbanyak kita menoleh ke kiri, ke kanan, ke belakang, ya, karena ini adalah termasuk melanggar adab dalam berjalan. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita ambil faedah dari hadis ini beberapa poin. Ya. Dua hadis yang kita bacakan tadi. Yang pertama adalah awalan masyru'iyatul iktirab mimman yaqdi hajatahu in kana mustatiran. Apa itu? Disyariatkannya untuk mendekat kepada orang yang buang hajat, ya, apabila dia tertutup auratnya. Boleh kita mendekat. Mungkin dia membutuhkan sesuatu. Seperti tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh ditatangkan kepadanya batu untuk istinja.
Di sini juga menandakan bahwasanya kedekatan persahabatan, musahabah, ya, musahabah antara Abu Hurairah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawan, ya, makanya banyaklah Abu Hurairah meriwayatkan hadis walaupun dia sebentar bersama Rasul, tapi dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tempat kedudukan istimewa sahabat muali as-sahabiyun jalil, yaitu perawi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikhwas sekalian, wa fihi annahu yanbaghi lil mashi alla yaltafit ittiba'an li hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua itu adalah sepantasnya kepada orang yang berjalan agar jangan banyak-banyak menoleh untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita mengikuti ya hidayah al-hadyu nabi, hendaklah kita ya fokus melihat ke depan, menundukkan pandangan, tidak banyak menoleh ke kanan ke kiri kecuali hanya untuk keperluan. Nah, ini dengan diamnya kita merenung, bertafakur, ya, kemudian berzikir terus dalam perjalanan, ya, merenungi apa kita berjalan, ya, merenungi perjalanan ini, kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam safar itu doa-doa kita akan diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam keadaan safar, hujan lagi, ya, di tempat-tempat kita banyak hendaknya bermunajat. Yang ketiga adalah disyariatkan kepada kita untuk beristinja dengan batu. Nah, itu ketika hadisnya. Kita telah berlalu tentang adab buang hajat. Dibolehkan kita beristinja kalau tidak ada air dengan batu, ya, karena itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, di dalam hadis itu adalah larangan untuk beristinja dengan tulang dan kotoran hewan. Ya. Dan boleh kita ini mengulangi lagi hadis ini, ya, bahwasanya adab Islam tidaklah boleh kita beristinja, ya, dengan tulang dan kotoran. Kenapa larangan Rasulullah? Asbabnya? Nah, dia itu adalah makanan saudara kita, itu makanan jin. Nah, yang kelima, di dalam kandungan hadis ini adalah haramnya melihat, hurmatun nazar ila auratil akharin, yaitu diharamkan kepada kita untuk melihat aurat orang lain. Nah, jadi kita, Pak, ikhwas sekalian, muka Allah SWT, hendaklah kita menundukkan pandangan, ghadul basar, dan jangan melihat. Kalau kita melihat aurat, langsung balikkan pandangan cepatnya. Ini yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu taala an. Yang pertama sedekah, yang kedua adalah laknat. Ya. Nah, di sini ujian kepada kita, ujian kepada kaum muslimin, apalagi syabab pemuda hari ini, ya, ada banyaknya fitnah tentang terbukanya aurat kaum wanita di zaman kita ini. Nah, kita lanjut kepada adab yang kedua. Adab yang kedua adalah al-masyu bit tawadhu', berjalan dengan tawadhu'. Apa itu tawadhu'? Adalah merendahkan diri, bukan rendah diri, tapi tawadhu', ya, merendahkan diri. Merendahkan diri itu lawannya menyombongkan diri. Maka di dalam adab yang kedua ini kita berjalan tawadhu', ya. Kita nukil hadis, ya, dua juga hadis ini, dan yang pertama juga datang di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, juga datang dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Abu Hurairah berkata, telah bersabda Abul Qasim, yaitu sallallahu alaihi wasallam, kunyah Nabi kita yang mulia, yaitu Abul Qasim.
tasammu bismi wala tukinnu bi kunyati. Ya, atau kama qala Rasulullah sallam. Kita boleh memberi nama dengan nama Rasulullah, tidak boleh memberi nama dengan kunyah Nabi. Abu Qasim, karena dialah Abu, ya, gelaran kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, bainama rajulun yamshi fi hilli. Tatkala seseorang berjalan dalam kondisinya dia berjalan, ya, sedang berjalan itu merasa takjub dia dengan dirinya, merasa heran dia dengan dirinya. Ya. Dengan apa? Marjal jumtah. Apa itu marjal jumtah? Basrah syar'u. Dia merasa sombong dengan indahnya rambutnya, ya. Merasa takjub dengan rapinya rambutnya. Nah, ini juga kaum ibu-ibu yang suka bersolek, suka pergi salon, ya. Salon itu kan kalau bisa sekali sebulan pakai salon, ya. Nah, wanita-wanita yang tidak menutup auratnya itu sangat perhatian dengan rambutnya. Jadi seorang ini takjub dia dengan rambutnya yang rapi. Nah, nanti akan Allah singkapkan dia dengan kesombongan, yaitu dengan berjalan dengan suara gemerincing dia, seperti suara lonceng di hari kiamat. Itu kata Belanda, orang lain akan melihat, menoleh kepadanya dengan berjalan dengan suara gemerincing, lonceng. Nauzubillah min dzalik. Ya, idza khasafa Allah bihi fa huwa yatajaljal yaumal qiyamah. Itu dia. Yang kedua, hadis dari Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Basar bin Jahash Al-Qurashi, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW pada suatu ketika basaqa yauman fi kaffihi fafadu 'alaiha asbi'ahu. Pada suatu ketika Rasulullah SAW meludah ke tangannya, ya, meludah ke tangannya, kemudian dia letakkan asabi', jari jemarinya di atas tangan tadi. Paham dia? Rasulullah meludah, kemudian letakkan tangannya di atas ludahnya tadi, di atas tangannya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Tsumma qala," ya, qala Allah berkata. Ini lafaz hadis qudsi. Apa kata Allah? Ibni Adam, wahai anak Adam, ya, sesungguhnya aku, ya, innani tu'jizni. Kalian menganggap aku tidak memiliki kekuasaan, padahal aku telah menciptakan kalian. Dengan apa? Dari contoh ini, Rasulullah SAW, Allah mengatakan sangat mudah baginya menciptakan kita. Aku telah, kata Allah itu, aku telah sempurnakan penciptaan kalian. Telah aku luruskan penciptaan kalian. Maksudnya, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan kita manusia ini dalam bentuk yang baik. Diciptakan dengan sempurna. Kemudian kalian berjalan, ya, dengan pakaian-pakaian burdain. Burdain itu ada malabis, ya, dengan berpakaian sombong. Itu pakaian yang terbuat dari ahlul Yaman, ya. Kalian merasa sombong dengan pakaian kalian itu. Kalian kumpulkan harta, kalian berlomba-lomba mengumpulkan harta, fajama'ta, kalian berkumpulkan banyak harta. Wa manat, dan kalian menghalangi, tidak mau bersedekah, ya, sehingga baru sampailah ke kerongkongan nyawa, ya, kata Allah tadi, apakah kalian akan bersedekah atau mengeluarkan sedekah? Sudah sampai di kerongkongan baru kita mau bersedekah. Nah, ikhwas sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis kita baca, yang pertama hadis Abu Hurairah dan juga hadis dari Basar bin Hijash Al-Qurashi tadi, hadis qudsi, ya. Ini
menjelaskan kepada kita hal-hal yang terkandung di dalam hadis ini, ya, atau istifadah dari hadis ini adalah ada beberapa poin. Yang pertama, at-tahdzir minal kibri wa tabkhir, yaitu larangan bagi kita dari sombong, wa tabakhtar, sombong dan membanggakan diri. Maka kita berjalan itu tidak boleh dalam keadaan congkak. Wala tamshi fil ardi maraha. Dalam surat Luqman Allah katakan, janganlah kalian berjalan dalam keadaan sombong. Ya. Apalagi kata Luqman dalam surat Luqman Allah berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Wala tusa'ir khaddaka itu apa? Janganlah kamu palingkan khad itu pipimu, bari manusia. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Itu apa artinya? Ada orang melihat kita, Pak, misalkan berjalan, kemudian kita menoleh. Kan apa ya? Istilah kitanya apa itu? Apa istilahnya, Bu? Nah, buang muka, ya. Banyak buang ini ya, buang muka dia. Tanda apa? Menyombongkan diri. Tidak boleh kita menyombongkan diri. Maka hendaklah kita melihat ya, dan larangan Allah kepada kita untuk buang muka dari saudara kita. Ini termasuk yang tabakhtar, itu sombong dan membanggakan diri. Ya, yang kedua, faedahnya adalah ketetapan yaitu dimulainya hari akhir. Apa itu? Apa lafaz tadi tentang hari akhir? Penetapan adanya hari akhir, bahwa orang yang sombong dengan rambut yang rapi tadi, gimana dia? Kan berjalan dengan suara gemerincing lonceng pada hari kiamat. Itu menandakan adanya permulaan hari kiamat. Ya, itu ikrar adanya hari kiamat. Maka orang-orang sombong nanti akan dibalasi oleh Allah, ya, azab pada hari kiamat. Hendaklah kita takut, khawatir dengan diri kita, ikhwas sekalian, dengan kesombongan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Ya. Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga orang yang apabila di hatinya ada seberat biji zarrah dari rasa kesombong. Jadi tidak ada yang pantas kita sombongkan di dunia ini, kawan sekalian, bapak-bapak jadi rahmat Allah. Ya. Karena yang pantas sombong itu adalah pakaian Allah. Sombong itu adalah pakaian Allah. Kita tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong dengan jabatan yang kita pegang, harta yang kita miliki, ya, semuanya itu adalah milik Allah. Allah yang punya semuanya. Kalau Allah panggil, Allah ambil, tidak memiliki apa-apa. Maka dulu pernah suatu kisah, ini panjang ceritanya, yaitu apa? Kisah seorang pemuda yang mengejar Nabi SAW waktu beliau hijrah. Sehingga dia membawa pedang, hampir pedang ini dekat mau membunuh Rasulullah SAW. Siapa nama itu? Ada yang kenal? Siapa nama orang ini? Sedikit lagi dia, karena ini ya mukjizat Rasulullah SAW, ya, tangannya kaku dan terjatuhlah pedang tadi. Ya.
Namanya adalah Suraqah bin Malik. Ya. Maka dalam pedang ini, siapa yang menyelamatkan engkau dari pedang ini? Ya, adalah yang menyelamatnya Allah dan engkau. Disitulah dia menyatakan masuk Islam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah Nabi kita mengetahui perkara yang gaib, tapilah wahyu yang diwahyukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau suatu saat nanti akan memakaikan pakaian kebesaran Kisra. Kisra Romawi. Maka pada penaklukan di zaman Umar bin Khattab, singkat ceritanya ini, ya, peperangan yang Al-Qadisiyah, ya, sehingga orang-orang Romawi, ya, dan runtuhlah ketika itu atau kejayaan Romawi, sehingga takluk, ya, di bawah komandan sahabat Nabi yang 10 orang yang dijamin masuk surga, yang sakit itu. Nah, setelah itu didatangkanlah, ya, kekayaan apa ini Romawi ini ke Kisra ini ke Madinah, sehingga dihadapkan kepada Umar bin Khattab, ya, sebagai Khalifah Amirul Mukminin. Nah, dikumpulkan semua, dibagilah harta ghanimah itu. Dan tepat sabda Rasulullah SAW, dipanggillah oleh Umar Suraqah bin Malik. Wahai Suraqah, inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, engkau akan memakaikan Kisra, ya, Kisra Persia bukan Romawi, Kisra, pakaian kebesaran Kisra. Maka dipakaikanlah kepadanya mahkota, kemudian baju raja tadi, dan seterusnya, disuruh dia berjalan, ya. Di jalan dengan sombongnya, ya, dengan jalan, kemudian Suraqah dengan bangganya, itu artinya itu menandakan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Setelah dia disuruh berjalan, kemudian perintah Umar, lepaskan pakaian itu, ya. Maka disuruh, karena itu pakaian mahal, ya. Maka Suraqah buka pakaian itu. Nah, itu menandakan bahwasanya sabda Rasulullah SAW benar, ya, dan bukti kebenaran Rasulullah bahwasanya Islam tidaklah memandang dunia, gemerlapnya kehidupan dunia, kebesaran ada. Maka itulah takjubnya para utusan-utusan Romawi, ya, utusan-utusan kerajaan-kerajaan besar begitu itu melihat singgasananya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itulah Amirul Mukminin. Kalau sekarang itu raja atau presiden. Ya. Maka utusan dari Romawi mau menjumpai Umar bin Khattab. Dalam perjalanan itu dia membayangkan bahwasanya Umar bin Khattab itu berada di atas singgasananya, di atas kerajaannya, dan di hadapan pengawal. Ya, memang itu. Maka dia berada sampai di kota Madinah. Dia lihat tidak ada istana. Ya. Kemudian dia takjub, ya, utusan Romawi ini. Kemudian dia minta tunjuk kepada penduduk atau pengawal atau ya, penjaga kota Madinah, di mana Umar? Ya. Maka ditengokkanlah, ditunjukkan kepadanya di mana Umar. Ternyata Umar sedang tertidur pulas di bawah kurma di atas pasir. Ya, di atas pasir. Apa jawaban utusan Romawi ini? Subhanallah, ya, apa? Nimta wa aminta ya Umar. Ya. Engkau tidur dan engkau dalam keadaan aman wahai Umar. Dia mengucapkan syahadat. Ya, itu menandakan bahwasanya walaupun dia pemimpin negara, ya, tapi dia tidak mementingkan kehidupan dunia. Lihat, Umar bin Khattab adalah Khulafaur Rasyidin yang dia berjuang untuk Islam dan kaum muslimin. Kelak juga nanti cucunya seperti itu, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ya.
Nah, ikhwah sekalian, bagaimana pemimpin-pemimpin kaum muslimin hari ini? Atau yang ingin merebut kepemimpinan. Nah, jadi di sini bosnya kita tidak boleh mementingkan atau sombong dalam kehidupan dunia ini. Poin berapa tadi? Kedua. Yang ketiga, wa fihi takrir lazab yaumul qiyamah. Yang ketiga adalah penetapan adanya azab pada hari kiamat. Dengan hadis Nabi SAW itu jelaskan kepada kita adanya azab pada hari kiamat. Bapak itu ada orang yang sombong tadi dia berjalan gemerincing. Dan bagaimana azab orang-orang yang sombong dimasukkan dalam neraka, ya. Orang-orang yang berbuat maksiat di dunia ini akan diazab pada hari kiamat. Faliyadzubillah min zalik. Kita berlindung, nas'alullah al-jannah wal afiyah. Nah, yang keempat adalah wa fihi azimun qudratullah taala 'alal 'abd. Ya. Yang keempat adalah agungnya kekuasaan Allah taala atas hamba. Apa maksudnya itu? Allah Maha Kuasa menciptakan hamba hanya dengan tangannya. Khalaqtu biyadai. Ya. Aku menciptakan Adam itu kata Allah dengan tangan. Ya. Dengan tangan lihat. Kemudian Allah tiupkan ruh. Ya. Itu adalah kudrah, kekuasaan Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, ya, kepada hamba-hambanya. Dengan demikian kita semakin memahami bahwasanya kita tidaklah memiliki daya upaya kekuatan selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Ini adalah kita sebut-sebut dan sering zikir kita bahwasanya tidak ada daya upaya kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kelima. Wa fihi anna min asalib ta'lim an-nafiyah darbul amthilah al-hissiyah. Ya. Dalam hadis ini juga ada uslub-uslub pengajaran, pendidikan yang bermanfaat dengan apa itu? Memberikan contoh secara nyata. Ya. Apa itu? Orang yang sombong nanti akan berjalan dengan suara gemerincing lonceng. Itu ada apa itu? Pembelajaran. Pembelajaran Rasulullah SAW yang bermanfaat, berbekas. Karena pembelajaran yang berupa media ini, apalagi dalam konsep pendidikan itu sangat mudah dicerna. Maka sekarang itu konsep pendidikan itu dengan pembelajaran yang visual, nampak, praktek, ini sering cepat menangkap. Maka Rasulullah SAW itu untuk berikutnya dia mempraktekkan cara wudhu, ya. Bagaimana Rasulullah mempraktekkan sholat, ya, sallu kama ra'aitumuni usul dan cara prakteknya manasik. Maka semua praktek-praktek itu telah dicontohkan dan itulah ilmu yang bermanfaat, sangat mudah diingat ya oleh kaum muslimin. Kemudian yang keenam adalah wa fihi al-hath ala tasaddaq qabla al-maut. Dalam hadis ini kandungannya adalah kita dorongan untuk senantiasa memperbanyak sedekah sebelum datangnya kematian. Jadi doa ikhlas sekalian Bapak Ibu rahmatullah, ibu-ibu kaum muslimin, muslimah, hendaklah kita memperbanyak sedekah sebelum kita meninggal. Karena sedekah itu kita keluarkan dari hati kita dan sedekah itu adalah akan shadaqatul burhan, sedekah itu adalah hujah nanti dan menyelamatkan kita dari api neraka. Kita berbanyak sedekah yang membantu Allah, membantu kaum muslimin sebelum kita tidak bermanfaat harta yang kita kumpulkan ini. Kita lanjutkan dengan adab yang ketiga, yaitu adab masyi al-ahakku bil iqa'is salam, yaitu yang paling berhak untuk mengucapkan salam. Ya, siapa yang berhak pertama sekali dalam kita berjalan itu mengucapkan salam.
Jadi adab ini harus kita perhatikan bagaimana kita dalam berjalan dan mengucapkan salam. Ya. Diriwayatkan hadis Bukhari dari kitab sahihnya, datang juga dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Rasulullah SAW katakan, yusallimus saghiru alal kabir. Yang pertama yang mengucap anak kecil mengucapkan salam kepada orang besar. Yusallimus saghir, ya, anak kecil mengucap salam kepada orang yang besar, atau anak muda kepada orang tua. Wal maru 'alal qa'id, orang yang sedang berjalan kepada orang yang duduk. Nah, jadi kita berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, jumlah yang sedikit kepada jumlah yang banyak. Ya. Ini diriwayatkan dari Bukhari juga. Wa fi riwayatul Bukhari, yusallimu raqib 'alal mashi, orang yang sedang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Ya. Wal mashi 'alal qa'id, dan orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit kepada yang banyak. Ini adab-adab yang perlu kita perhatikan dalam mengucapkan salam dalam kita berjalan. Nah, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ada beberapa faedah dari hadis ini tentang yang berhak untuk mengucapkan salam. Yang pertama adalah as-saghiru 'alal kabir, anak muda kepada yang tua, yang kecil kepada yang besar. Itu dia, ya. Adabnya yang pertama. Maka hendaklah dia perhatikan ini adab-adab yang harus diperhatikan dalam mengucapkan salam. Yang kedua adalah al-mashi 'alal jalis, orang yang sedang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Kita berjalan, ada orang duduk, assalamualaikum, bukan orang duduk kepada orang yang berjalan. Nah, yang ketiga adalah jumlah yang sedikit kepada jumlah yang banyak. Apakah dia sedang berjalan, ya, atau sedang berjalan itu berpapasan dengan jumlah yang banyak, maka yang paling utama mengucapkan salam itulah jumlah yang sedikit. Ada berjalan itu ada jumlahnya 10 orang, ini 2 orang, ya. Yang mengucapkan salam itu adalah yang 2 orang itu. Nah, itu sunnahnya. Kemudian awar raqib 'alal mashi, yang sedang berkendaraan kepada orang yang sedang berjalan. Nah, ini adab dalam perjalanan. Kita atas mobil, ada orang berjalan. Ini adab Pak yang sering kita tulis. Tidaklah mengucap wala salam, wala kalam, wala apa itu? Sekurang-kurangnya kode apa? Klakson, ya. Ini enggak. Ini orang sudah Pak ya, menghindar dari ya. Lalu saja lewat aja. Ini tandanya tidak mengenal adab. Nah, sekurang-kurangnya dengan klakson, ya. Itu tanda apa? Tanda ruhamanya kita dalam adab salam. Maka Islam begitu mengatur. Tidak boleh kita, itu kan adalah kesombongan, ya. Hendaklah kita, kalau kita tidak bisa salam dengan membunyikan tanda kita apa? Tapi coba kita lihat semut Pak, semut, ya. Semut itu kalau berjalan kemana? Ya. Kalau kita perhatikan salam itu, kalau berpapasan dia, ada itu seolah-olah Sulaiman lah yang tahu ini bahasa semut, kita nggak tahu. Tapi disilakan itu mereka mengucapkan salam. Oke, ini penting kita perhatikan, kurang kita tidak bisa mendim. Nah, ada orang lewat misalnya, kita ucapkan salam, assalamualaikum. Ya, buka, kita lewat di komplek, ya, di komplek, ya, orang duduk, tutup kacanya, lewat saja tanpa mengelakson, tanpa salam, ya, dibuka kacanya, ya, kita orang yang beradab. Ada istilah dulu Pak,
kalau sebelum pencalonan kaca pintu dibuka. Ya. Sudah duduk dapat kursi, pintu kacanya tidak pernah dibuka-buka lagi. La haula wala quwata illa billah. Maka hendaklah kita ini adab, ya, dalam adab-adab Islam ini betul kita beradab dalam berjalan. Ada rambu-rambunya. Ya, seperti kita tidak boleh parkir sembarangan, ya, mengganggu. Itu hak jalan. Ini sudah jalan sempit seperti itu, kemudian letakkan parkir mobilnya tanpa ada merasa berdosa. Ya. Ini coba dengar fatwa Ustaz Erwandi, itu dia zalim. Ya. Nah, kita tidak boleh parkir sembarangan. Ya. Tegas itu. Tidak boleh jualan di trotoar. Nah, ini kan dikaji panjang nih Pak. Ya. Tidak halal jualan kita nanti kalau di trotoar mengganggu kaum muslimin. Adab-adab mengganggu. Begitu juga adab minta sedekah. Ini perlu kita tertibkan Pak. Ya. Di tengah jalan itu, pas di hati jalan itu, ya, apa jalan? Di jalan garis putih itu, bikin apa namanya? Tanda. Jalan mobil, subhanallah, kencang-kencangnya, ya kan? Kalau seandainya lah mengantuk sopirnya, gimana kira-kira? Yang lebih fatalnya, separuh jalan dipakai untuk pesta. Nah, ya. Beralih. Ya, ini ditutup, ada arah sana itu. Itu adalah mengganggu kaum muslimin. Tidak boleh kita menghalangi manusia. Ini adab dalam berjalan. Maka harus bersih. Islam mengaturkan itu. Tidak boleh. Maka nasihat kita kepada kaum muslimin, hendaklah hati-hati dalam menggunakan fasilitas umum. Karena apa? Karena ini akan dipertanggungjawabkan dan kita akan dimintai pertanggungan oleh Allah. Berbuat zalim. Nah, ini apalagi kita mulai pernikahan yang suci, ya. Suci kemudian dinodai dengan kezaliman kepada manusia. Nah, maka tidak boleh mengganggu. Dan bahkan serendah-rendahnya iman kita apa? Imatatul adza anit thoriq. Apa itu? Membuang sesuatu yang mengganggu kepada manusia di jalan raya. Itu serendah-rendahnya iman. Setinggi iman itu la ilaha illallah. Jadi kita ada yang mengganggu, kaca beling, ada paku, ada duri, ada batu, ya. Ada serendah-rendahnya itu apa itu? Kulit pisang. Ya, kulit pisang kan sepele itu. Tapi kulit pisang itu nanti mungkin datang motor, ya, yang tidak pakai rodanya sudah apa itu, botak, ya, itu bisa jatuh dia. Maka ini Islam mengatur itu. Apalagi yang lebih besar dari itu, hendaklah kita menjaganya. Tidak boleh kita mengganggu kaum muslimin. Ya. Juga kepada pedagang-pedagang hendaklah kita perhatikan, ya, jangan mengganggu fasilitas umum. Nah, Islam sampai di situ mengkaji. Nah, kalau kita kaji, subhanallah, damai kita ini Pak. Islam itu luar biasa. Maka kita lihat pengaturan di negeri-negeri yang tegak peraturannya, masya Allah, ya, tertib, tidak ada rasa takut dalam berjalan, dalam apa? Itu dijaga kehormatan kaum muslimin. Nah, jadi orang yang berkendaraan kepada orang yang berjalan. Ya, kemudian selanjutnya adalah yang kelima, wa fihi al-hath al-ihtiramul ghair. Nah, ini dia. Yaitu dorongan atau motivasi untuk menghormati orang lain. Jadi Islam itu menghormati, dorongan kita untuk menghargai, menghormati disebutkan tadi, ya. Menghargai orang lain itu kita berkendaraan, ya, sekarang klakson, lewat kita ucapkan salam, ya. Ini tanda-tanda ihtiram kepada orang lain. Ya. Maka Islam menunjukkan begitu ramah dan kasih sayangnya dan menghargai, ya,
kemuliaan, ya, penghargaan diri orang muslim tersebut. Kemudian juga ada dorongan atau motivasi untuk ta'alluf qulub. Nah, itu ta'alluf qulub, apa itu? Melunakkan hati, melembutkan hati kita. Ta'alluf qulub. Nah, ini kita harus dengan hati yang lembut, ya. Seperti hati burung. Jadi orang muslim itu hendaknya dia berhati lembut. Ya, kata Rasulullah memuji layyinul janib. Ya, Allah sangat mencintai orang yang layyin, lemah lembut. Ya. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang adab yang paling tinggi. Ya. Dan dipuji dan disediakan oleh Allah kepadanya di surga yang mulia kepada orang yang layyinul janib. Ya. Sifat kasih sayang dan lembut hati, lemah lembut dalam menghadapi permasalahan, ya. Tidak boleh kita keras hati kita, ya. Apalagi kita menghadapi orang awam yang belum paham dengan Islam dan Sunnah, maka hendaklah hati kita lembut, ya. Lihat Rasulullah SAW, lemah lembutnya Nabi kita yang mulia SAW. Pernah hadis yang masyhur kita dengar bagaimana di zaman Nabi SAW apa yang terjadi. Nabi kita sedang duduk dengan para sahabat ketika itu di Masjid Nabawi. Yang Masjid Nabawi itu hanyalah datang berlantaikan pasir, bukan keramik atau bukan ini. Ada tonggak masjid di situ, ya. Kemudian datang orang Badui, kemudian dia kencing di dekat tonggak masjid itu, ya. Kencing, Pak, di dalam masjid. Ya. Maka dihunus oleh sahabat itu pedang, mau membunuh orang ini. Ya. Kata Rasulullah, dauh, tinggalkan, sampai dia selesai. Begitu hilm, lemah lembutnya Rasulullah SAW. Nah, selesai dia buang hajat, apa yang terjadi? Dipanggil orang Badui tadi. Ta'al, sini. Dan dinasihati oleh Rasulullah dengan lemah lembut. Dijelaskan ini adalah masjid, tempat kita menyembah Allah, tempat yang suci, tidak boleh dengan dikotori dengan najis. Apa kata Badui ini? Irhamni ya Allah. Ya rahmati, irhamni bi Muhammad. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad ya Rasul. Ya Allah, ini dia. Rahmatilah aku dengan Nabi Muhammad. Sampai begitu, ya. Saking sayangnya dia mendengar teguran nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga ikhwah sekalian dalam kita berjamaah, ya. Banyak ujian sepertinya, ya, mengganggu kita sholat, ya. Kita harus sabar juga. Usuk kita, kalau mengganggu kita nasihati, ya. Alhamdulillah ini kita sudah nasihati, Pak. Yang kemarin kita sudah nasihati, insyaallah. Ada ikhwah kita yang sholat jamaah, sudah kita panggil, kita nasihati dengan baik. Mudah-mudahan dia berubah, ya. Nah, desakan jamaah kita panggil, insyaallah. Kita nasihati, mudah-mudahan dia berubah. Karena ini dia mengganggu kekhusyuan kita. Nah, ini nasihat. Ya, jadi hendaklah kita lemah lembut dalam menasihati. Kita jamaah, jangankan orang yang awam, orang yang tidak bisa sholat harus kita ajak untuk masjid, ya. Bawa rangkul, ya. Karena masjid kita ini terbuka untuk kaum muslimin. Tapi kita juga harus menjelaskan adab-adab dalam masjid ini, ya, yang harus kita jelaskan. Nah, jadi dia al-hassu ala ta'liful qulub. Dorongan kepada kita untuk melemah lembutkan hati kita. Jangan kita berhati keras, berhati kasar. Karena ini ya suatu sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk kita adab yang keberapa? Adab keberapa, Bu? Al-adab. Adab yang ini untuk apa? Al-adabur Rabi. Adab yang keempat.
an yulqiyas salam ala jami'il muslimin. Hendaklah mengucapkan salam kepada seluruh kaum muslimin. Itu mengucapkan salam kepada kaum muslimin. Faqad rawiya Al-Bukhari, sungguh telah diriwayatkan dari Ibnu Bukhari dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul Islam khair. Ya. Ini dari Abdullah bin Amr. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang bagaimana yang baik ya Rasulullah? Qala tut'imut ta'am. Engkau beri makan, engkau memberi makanan kepada orang lain. Tut'imut ta'am. Engkau beri makan. Ya. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau ketahui dan orang yang tidak engkau ketahui. Nah, ini dia hadis ya yang menjelaskan tentang Islam yang baik. Maka kita hendaklah dua sifat ini ikhwas sekalian harus kita senangi. Apa itu? Tut'imut ta'am. Itu sering gemar memberi makan kaum muslimin. Ya. Adab-adab kita, maka salah satu adab orang Arab itu adalah sangat suka mentraktir. Ya. Karena dari dulu budaya mereka itu memberi makan. Jadi kalau membayar di kasir tuh Pak, antum lihat itu mereka berkelahi membayar. Siapa yang duluan? Kalau kita? Ya, ya. Kalau bisa sebelum membayar kita keluar dulu. Ya, supaya yang terakhir membayarnya. Nah, kalau orang Arab itu, insya Allah, itu mereka berkelahi. Sampai begitu. Ini adab-adab yang diikrarkan oleh Islam, ikramud duyuf. Ya. Orang Arab jahiliyah dulu suka menghormati tamu dan memberi makan. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam catatan kehidupan beliau, kita baca, ini saya jelaskan oleh para masyayikh kita. Dia itu mengundang satu hari ke rumah beliau memberi makan 200 fuqara wal masakin. 200 orang setiap hari dia memberi makan. Subhanallah ya. Maka kita gemar. Itu Allah katakan dalam surat Insan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi kamu makan liwajhillah, hanya untuk mengharapkan wajah Allah. Kami tidak ingin darimu pemberian dan terima kasih. Maka juga salah satu sedekah yang paling baik itu adalah sering kita memberi makan saudara kita. Tidak saja orang miskin, tapi orang yang memberi makan orang soleh, hafiz Quran, guru-guru kita, ya kita undang, kita jamu, beri makan. Ini adab. Yang kalau dulu Pak, di zaman-zaman dahulu itu di kampung-kampung itu suka kalau datang tamu membawa makan ke rumah, ya enggak? Masih ingat enggak? Masih kecil-kecil dulu turun dari rumah ini, orang rumah ini ngundang lagi makan, sampai itu ya. Sampai tidak bisa berjalan lagi, apa itu? Ini adab yang sudah langka di kita. Ya. Tapi kalau di Timur Tengah ini adab yang paling baik, sangat senang memberikan makanan kepada kaum muslimin. Ya, kita lihat istifadah dari hadis ini. Yang pertama adalah fadilatu it'amut ta'am. Yang pertama adalah keutamaan memberi makanan. Hendaklah kita gemar beri makan, hadiah, mentraktir, ya. Kemudian juga mengundang makan, memberi makanan kepada orang lain, sedekah. Kemudian yang kedua adalah ilqa as-salam, yaitu mengucapkan salam. Sering gemar kita dahulu ada mengucapkan salam, ya. Yang pertama yang mereka itu lebih diutamakan mengucapkan salam, baik kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Absus salam, sebarkan salam, budaya salam ini. Ya, berpasangan, assalamualaikum. Ya. Lihat para ulama itu Pak ya, dia keluar dari mobil, assalamualaikum. Ya, keluar dia, sebentar hajat, masuk lagi ke mobilnya,
Dia masuk lagi, assalamualaikum. Ya, begitu, berpisah sebentar aja. Sehingga para sahabat dahulu, para ulama, hanya memisahkan kayu, sebatang kayu, ya, ketika berjalan dipisahkan oleh sebatang kayu, kemudian diucapkan assalamualaikum. Begitu Islam. Ini yang langka hari ini kaum muslimin, ya. Ajib kita, ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita hendaknya mengucapkan salam, menyebarkan salam. Inilah budaya Islam, budaya sunnah yang akan melembutkan hati kita. Hendaknya kita sebarkan, ya. Kalau kita kan hanya pertemuan-pertemuan, ya, karena acara-acara dan segala macam. Berjumpa kita harus mengucapkan salam, bertemu, berpapasan dan segala macamnya, hendaklah kita mengucapkan salam. Yang ketiga, yustafadu minhu an ilqa'i salam la yuqaid bil ma'arif. Nah, ini saya katakan lagi. Dapat juga diambil faedah dari hadis ini adalah mengucapkan salam itu tidak terikat saja dengan orang yang kita kenal. Orang yang belum kita kenal pun kita mengucapkan salam. Ya, ucapkan salam. Artinya bukan teman akrab apa-apa, yang lain kita ucapkan salam. Ini kata penegasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adalah wafihi tafadul nas fil Islam. Di sini adalah kandungannya tafadul, kemuliaan manusia di dalam Islam. Jadi Islam itu memuliakan kita manusia, mengangkat derajat martabat kita dengan Islam, dengan menyebarkan salam, mendatangkan kasih sayang, karena salam itulah kerahmatan dan keselamatan kepada kita. Dia tidak terbatas dengan selamat pagi, selamat sore, atau selamat siang, ya. Tapi di kapanpun kita mengucapkan assalamu alaikum. Apa itu artinya? Keselamatan atas kamu, warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahan dari Allah. Ini doa kita. Selain orang Islam tidak mendapatkan rahmat dan keberkahan. Yang mendapatkan rahmat dan keberkahan salam itu adalah orang Islam. Setiap hari kita didoakan oleh saudara kita, ya. Dalam tahiyat kita doakan apa itu? At-tahiyatu lillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ya. Wala ibadikas solihin, dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ini terus kita mendoakan saudara-saudara kita, kaum muslimin, ya, yang soleh. Yang soleh itu masuk mana? Yang baik, yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Doa secara umum. Itu kita mendoakan kaum muslimin. Ketinggian terus yang ini, keberkahan yang kita jalani dalam Islam ini. Ya, kemudian wa fihi annal iman yazidu wa yanqus, ya. Bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Dalam kaidah hadis ini kita yakini prinsip kita ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya iman itu tidaklah baku, tidak tetap, tapi dia bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan yang kita lakukan dan berkurang dengan kemaksiatan yang kita kerjakan. Ya. Baik, kita lanjut kepada adab yang berapa tadi? Adab yang kelima. Adab yang kelima adalah ilqa'us salam ala sibyan, yaitu mengucapkan salam kepada anak-anak. Nah, ini kekhususan. Tadi ada yang mengucapkan salam itu yang mana yang bagus, ya? Orang kecil kepada orang besar, orang muda kepada orang tua. Nah, di sini khusus lagi adab untuk mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, fa fi sahihain an Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, annahu marra ala sibyan, bahwasanya Nabi kita yang mulia melewati anak-anak kecil. Fasallama alaihim, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka, kepada anak-anak kecil ini. Ya. Qal, maka Nabi berkata,
Ya, Anas bin Malik mengatakan, ini Anas ini adalah yaitu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, adalah Nabi kita yang mulia itu melakukannya, mempraktekkan itu. Ya, dia memulai salam kepada anak kecil. Itu kelemah lembutan, bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Nah, ikhwas sekalian dimulai Allah, kita lihat ada 3 faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah masyru'iyatu iqa'is salam ala sibyan. Disyariatkan kepada kita untuk mengucapkan salam kepada anak-anak. Ya. Jadi walaupun tadi ada yang utama itu dari kecil kepada yang besar, yang tua, yang muda kepada yang tua, tapi di sini khusus anak-anak kecil Rasulullah memulai salam. Ya. Maka anak-anak kecil itu sangat senang kepada Nabi SAW. Maka Nabi juga bermain-main dengan anak kecil. Ya, walaupun dia seorang Nabi, seorang kepala negara, tapi dia juga bermain-main dengan anak-anak. Dan sangat anak-anak senang dengan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah keagungan rahmat Nabi SAW. Itu wafihi azimun rahmat. Itu ketinggian keagungan kasih sayang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak. Jadi kita dengan anak-anak juga bermain, Pak, ya. Seperti juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dikatakan seorang sahabat yang tidak pernah mencium anaknya, 10 orang, ya, tidak pernah dicium. Nah, itu tanda Ja'far bin apa itu? Ya, bin Abi Thalib. Ya. Maka Rasulullah SAW juga mencium, ya, bermain dan rahmat kepada para anak-anak. Jadi kita juga bergaul, ya, menghormati dia. Nah, juga itu kita berkelah generasi kita nanti. Ya, kita ajak ke masjid, tapi anak-anak harus paham juga, dinasihati juga, jangan mengganggu kaum muslimin. Ya. Tapi membawanya ke masjid dibolehkan, asal dia tidak mengganggu. Karena dari kecil ini dididik. Jangan pula ada pengurus masjid melarang anak-anak ke masjid. Nah, ini syadid ini, Pak. Ya. Kalau mereka tidak dibawa ke masjid sekarang anak-anak ini, kalau kita sudah tua-tua nanti, siapa yang mengisi masjid? Ya, tidak terbiasa. Nah, maka dari kecil kita bawa ke masjid, tapi dia dididik terus. Yang utama lagi yang sudah memiliki akal. Ya. Di sini Anda. Maka para sahabat kecil itu juga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah keagungan kecintaan sahabat Nabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika nampak mereka nyata dalam mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iktida'hum bihi salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Ya. Karena para sahabat sallallahu alaihi wasallam mencontoh dan mengikuti ittiba bagaimana praktiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengucapkan salam kepada anak-anak. Wallahu taala alam. Demikian ikhwas sekalian mungkin Allah Subhanahu wa taala. Baru adab yang kelima pada malam ini, kita bahas adab berjalan. Semoga Allah memberkahi kita semua, menambah khasanah ilmiah kita. Ini benar dari Allah dan salah datang dari sendiri. Anda mohon ampun. Mungkin tidak ada pertanyaan, kita tutup pengajian kita. Ada pertanyaan Ibu? Tidak. Kita tutup dengan baca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.